Tidak ada yang bisa Angelin lakukan, ayah ibunya enggan untuk mempercayainya. Karena bukti palsu yang ditunjukkan Sabrina. Angelin hanya bisa pasrah kala butik miliknya ditutup untuk sementara oleh sang ayah. Angelin lelah untuk menjelaskan, ia juga masih terguncang dengan apa yang baru-baru ini terjadi padanya. Ia harus kehilangan hal paling berharga dalam dirinya karena jebakan Sabrina. Masih untung ia tidak menghabiskan malam dengan 3 pria suruhan Sabrina. Angelin. Terdengar suara panggilan dari sang ayah. Angelin tidak menjawab dan enggan membukaan pintu kamarnya. Sampai sang ayah masuk. Mengapa tidak menjawab panggilan, Dad? Paulo melangkah mendekati putrinya. Aku lelah disalahkan atas apa yang tidak aku lakukan, jawabnya tanpa menatap pada sang ayah. Paulo duduk di samping Angelin, cukup mengakui dan minta maaf saja, kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Dad juga hanya sementara menutup butikmu. Aku tidak salah, jadi aku tidak mau minta maaf. Seharusnya Sabrina yang meminta maaf padaku. Tegas Angelin, ia enggan meminta maaf karena ia tidak salah. Semua bukti mengarah padamu, dan teman-temanmu itu mengaku bahwa kau yang mengundang mereka untuk berpesta. Aku tidak mengundang mereka, sebaiknya Dedi tinggalkan aku. Paulo membuang napas kasar. Bagaimanapun ia tidak bisa marah terlalu lama pada putrinya. Meski menurutnya Angelin salah. Paulo meninggalkan Angelin. Hari terus bergulir, terhitung sudah hampir 1 bulan sejak masalah yang disebabkan Sabrina. Angelin harus menjadi pengangguran karena butik miliknya masih ditutup oleh sang ayah, dan ia harus menerima kehilangan banyak pelanggan setia. Sabrina mencengkram ujung pakaiannya, ia kesal karena Angelin tidak juga diusir di rumah ini. Padahal ia sudah berakting totalitas. Ada apa? Naura melirik Sabrina yang hanya diam dan tidak menyentuh sarapannya. Sabrina menggeleng kecil, jika di hadapan Paulo dan Naura. Wanita ini paling bisa bersikap manis dan menjadi wanita lemah. Hal yang membuat Angelin muak. Tidak Mom, aku hanya... Sabrina tidak melanjutkan ucapannya, wanita itu menunduk dalam. Sudahi dramamu, Sabrina. Desis Angelin, dia meletakkan garpu dan sendok yang ia pegang secara kasar dan pergi begitu saja. Angelin. Naura memanggil, namun Angelin tidak menghiraukan. Sabrina, Dad, mohon lupakan apa yang sudah terjadi. Kita ini keluarga, Dad tidak bisa membenci salah satu dari kalian, kata Paulo. Mati-matian Sabrina menahan amarah. Ia ingin Angelin diusir dari rumah ini agar tidak jadi ancamannya. Ia takut posisinya sebagai anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Aku sudah memaafkan, Angelin. Bagaimanapun dia adalah adikku, Dad, lirih Sabrina. Sayang, Naura memeluk Sabrina, wanita ini begitu menyayangi kedua putrinya. Namun ia marah atas apa yang dilakukan Angelin. Aku baik-baik saja Mom, aku akan mulai masuk ke kantor lagi untuk membantu Dad. Naura melepaskan pelukannya, kau yakin? Sebaiknya kau jangan dulu masuk ke perusahaan, tambah Paulo. Sabrina memang membantu Paulo dalam mengurus pekerjaan di perusahaan milik pria itu. Sedangkan Naura, ia hanya selalu membantu sesekali karena Paulo tidak mengizinkan, takut Naura kelelahan. Jadi istrinya hanya akan membantu untuk menemani jika ada pekerjaan di luar kota. Aku baik-baik saja, Dad. Paulo mengangguk. Setelah sarapan ia dan Sabrina berangkat bersama. Sabrina lebih banyak diam, ia sedang memikirkan rencana selanjutnya agar ia tidak tersingkir dari keluarga O'Brien. Otak liciknya mulai menyusun rencana lain, Sabrina akan melakukan apapun agar bisa mempertahankan dirinya dalam keluarga O'Brien. Sementara Naura, ia mengantarkan makanan ke kamar Angelin yang tadi belum sarapan dengan benar. Angelin,
Kau belum sarapan dengan benar. Naura meletakkan nampan berisikan sarapan di atas meja yang ada di kamar Angelin. Aku sudah kenyang, tidak seharusnya Mom mengantarkan makanan untukku. Sebaiknya Mom temani saja Sabrina. Angelin berbicara tanpa menatap sang ibu. Ia menyibukkan diri dengan menggambar banyak desain gambar baru. Naura mendekat, baru saja ia akan mengeluarkan kata. Ucapan Angelin lebih dulu menghentikan. Aku lelah terus disalahkan atas kesalahan yang tidak aku lakukan. Sebaiknya tinggalkan aku sendiri. Naura memandang putrinya, Angelin. Begitu Kuku mengaku tidak bersalah dan Naura tahu selama ini Angelin tidak pernah berbohong dan selalu jujur. Namun kali ini ia lebih mempercayai bukti palsu yang ditunjukkan Sabrina. Tapi semua bukti. Terserah kalian saja jika lebih mempercayai bukti palsu itu. Angelin menghentikan ucapan sang ibu, ia berhenti sejenak dari aktivitasnya dan menatap sang ibu dengan tatapan datar. Angelin, tinggalkan aku Mom. Sabrina meninggalkan putrinya sendiri, ia memanggil beberapa pelayan. Kalian ada di saat kejadian pesta itu, jujur padaku. Siapa sebenarnya yang sudah membuat pasta tersebut? Sabrina atau Angelin? Naura menatap 3 pelayan yang bekerja di rumahnya ini. 3 pelayan itu menunduk dalam, 2 di antara mereka mengatakan jika yang membuat pesta adalah Angelin. Sedangkan 1 pelayan lagi memilih diam. Mengapa kau diam? Apa yang kau tahu? Cecar Naura. Ia jadi ragu setelah melihat kegigihan Angelin yang mengaku jika ia tidak bersalah. Saya bicara dengan benar, tegur Naura. Nona Angelin yang menyuruh kami nyonya. Akhirnya pelayan itu mengikuti rekan-rekannya yang berbohong. Mereka sudah dibayar dan ditekan oleh Sabrina. Naura membuang napas kasar, kembali bekerja. Baik nyonya, kami permisi. Baru saja akan kembali ke kamarnya, langkah Naura terhenti kala melihat Angelin keluar dari kamar dengan penampilan rapi. Mau kemana? Mencari udara segar, Angelin melirik sekilas pada sang ibu, dan segera pergi karena temannya sudah menunggu di luar. Naura jadi bimbang, ia merasa tidak nyaman dengan perubahan sikap Angelin yang berubah dingin dan acuh padanya. Padahal biasanya Angelin selalu ceria dan banyak bicara padanya. Angel, seorang pria yang sudah menunggu di luar kawasan rumah, melambaikan tangan. Angelin mempercepat langkah, mendekati pria yang duduk di kap mobil. Maaf membuatmu menunggu, Tyler. Tidak apa, Tyler membukakan pintu mobil untuk Angelin, teman semasa sekolahnya dulu hingga saat ini. Terima kasih, Angelin tersenyum lembut pada sahabat baiknya ini. Tyler membalas dengan senyuman, ia menutup pintu dan melangkah mengitari mobil dan masuk, mulai melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Angelin mulai menceritakan apa yang menimpanya pada Tyler, ia ingin membagi beban ini dengan satu-satunya sahabat baiknya ini. Apa kau ingin aku membunuhnya? Menjijikan sekali dia. Bagaimana bisa dia melimpahkan semua kesalahannya padamu? Tyler jadi emosi. Tidak, bagaimanapun dia kakakku. Jangan terlalu baik Angelin, terkadang musuh terbesar kita itu adalah keluarga sendiri. Sudahlah, aku menyuruhmu untuk menjemputku agar menghiburku. Aku tidak ingin membahasnya lagi. Itu. Tyler membuang napas kasar, siapa pria? Maksudmu? Angelin memusatkan pandangan pada pria yang duduk di sampingnya. Pria yang menghabiskan malam bersamamu. Entahlah, aku tidak tahu siapa dia. Namun aku masih mengingat wajahnya. Tyler terdiam dengan pikirannya sendiri. Ia membawa Angelin jalan-jalan di sekitar pusat kota. Setelah itu, kini keduanya berada di restoran. Tyler memandang Angelin yang asik menikmati kudapan manis ditemani minuman hangat. Suara bising mengalihkan perhatian Tyler dan Angelin.
Keduanya menatap ke arah luar, karena restoran ini didominasi oleh kaca Tyler dan Angelin bisa melihat apa yang terjadi di luar. Segerombol pemburu berita tiba-tiba datang, mengerubungi dua insan yang baru saja akan masuk ke dalam restoran. Mata Angelin melebar, kala tak sengaja melihat sosok pria yang tak asing di matanya. Angelin segera memalingkan wajah saat pria yang tadi ia tatap dan perhatikan melirik dari kejauhan ke arahnya. Pasangan yang dikejar-kejar oleh wartawan itu segera masuk dan diarahkan menuju tempat VIP. Karena wartawan yang datang semakin banyak. Angelin, kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Hanya sedikit terkejut dengan kegaduhan itu, Angelin tersenyum untuk menutupi rasa gugupnya. Tyler mengangguk mengerti. Tyler, apa kau tahu siapa pasangan yang tadi dikerubungi wartawan? Tanya Angelin dengan hati-hati. Jeff Smith Falkov, pewaris tunggal Falkov Group. Perusahaan nol di Polandia yang paling diperhitungkan, dan mencapai jajaran perusahaan terkenal dunia, perusahaan yang bergerak di industri otomotif. Dan wanita yang bersama Jeff Smith adalah putri Perdana Menteri. Aku dengar mereka dijodohkan dan akan segera menikah. Kau benar-benar tidak tahu siapa mereka. Angelin tidak menjawab, ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia tahu tentang perusahaan Falkov Group, namun ia tidak tahu dan tidak pernah mencari tahu tentang siapa pemilik perusahaan raksasa tersebut. Jeff Smith sama terkejutnya. Kala tak sengaja melihat Angelin, pria itu masih mengingat dengan jelas wanita yang menghabiskan malam dengan dirinya. Karena mereka sama-sama terpengaruh hingga kehilangan kontrol. Jeff, ada apa? Tanya Lolita Evander. Tidak, Jeff menjawab dengan nada dingin, hal yang membuat Lolita kesal. Lolita mulai melihat-lihat menu, ia memanggil pelayan dan memesan menu yang diinginkan. Kau ingin pesan apa, Jeff? Mengapa kau tidak memilih dan malah diam saja? Buat apa kita datang ke sini jika kau hanya diam saja, gerutu Lolita. Samakan saja denganmu, lagi-lagi Jeff menjawab dengan nada suara dingin nan beratnya. Lolita segera memesankan menu yang sama dengan dirinya. Jeff meraih ponselnya, mengirimkan pesan pada asisten sekaligus tangan kanannya, Saini. Jeff mau kemana? Lolita menatap pria tampan berperawakan tinggi ini. Toilet. Pria 32 tahun itu meninggalkan Lolita, bukannya pergi ke toilet. Ia malah pergi ke tempat di mana dia melihat Angelin. Sepasang mata hijau Jeff mencari-cari keberadaan Angelin yang sudah tak terlihat dimanapun. Sejak bertemu dengan Zaf dalam ketidaksengajaan, Angelin selalu merasa was-was. Ia tidak pernah menyangka ternyata pria yang sudah menghabiskan malam bersamanya, bukanlah pria sembarangan. Matilah aku, mengapa aku harus bertemu dengannya lagi? Menolok Angelin, seraya menatap layar ponsel yang menampilkan data diri Jeff Smith Falkov. Putra tunggal dan pewaris tunggal pemimpin perusahaan raksasa sebelumnya. Sabrina menerobos masuk, wanita itu terlihat begitu angkuh. Tidak seperti saat di hadapan Nora dan Paulo. Mau apa kau? Angelin menatap dengan sinis. Bagaimana rasanya disentuh oleh tiga pria, Angelin? Tanya Sabrina seraya melipat kedua tangan di perut. Angelin meletakkan ponsel di atas nakas. Dia beranjak menatap penuh permusuhan pada Sabrina. Angelin tahu, wanita ini berani padanya karena Nora dan Paulo sedang tidak ada di rumah. Aku tidak pernah tidur dengan suruhanmu, sayang sekali aku mengecewakanmu Sabrina. Angelin menatap tak kalah sinis, pantang baginya untuk tunduk pada seseorang yang sudah mengusiknya. Raut wajah Sabrina runtuh. Kau berbicara seperti itu untuk menutupi rasa malumu kan? Angelin tersenyum miring, apa kau pikir aku akan baik-baik saja, jika orang suruhanmu itu berhasil menyentuhku? Kedua tangan Sabrina terkepal,
dengan emosi yang mulai menguasai kau. Sayang sekali kau gagal Sabrina, mungkin kau berhasil menghasut Mommy Daddy. Namun kau tidak akan pernah berhasil menindasku. Desisnya tajam. Awas saja kau. Sabrina menunjuk Angelin penuh rasa benci. Ia meninggalkan Angelin dan segera menghubungi teman-temannya yang ia suruh untuk menyentuh Angelin. Kalian berani sekali menipuku, teriak Sabrina kala sambungan terhubung. Apa maksudmu Sabrina? Kembalikan uang yang sudah aku kirim, atau kalian akan mendapatkan akibatnya. Desis Sabrina tajam, ia tahu kebusukan semua teman-temannya jadi tidak akan ada yang berani padanya. Sialan, aku akan segera mengembalikan uangmu. Sambungan di akhir secara sepihak, Sabrina menunggu sampai ada notifikasi uang masuk. Wanita itu lekas ke kamar, membanting pintu dan mengunci. Sabrina melempar apapun yang ada di dekatnya. Wanita itu berteriak marah karena gagal menghancurkan Angelin. Aku harus menyingkirkan dia secepatnya, sebelum fakta ini terkuak. Jika itu sampai terjadi Angelin akan semakin berani padaku. Geram Sabrina. Sabrina meninggalkan kamar dengan kemarahan. Ia kembali ke kamar Angelin. Menarik rambut blonde itu hingga membuat kepala Angelin mendongak ke belakang. Apa yang kau lakukan? Hardik Angelin, ia menyikut Sabrina hingga jambakan itu terlepas. Kau harus pergi dari sini, jika perlu kau harus pergi untuk selama-lamanya. Desis Sabrina dengan pancaran mata yang tajam. Wanita itu sudah dikuasai oleh rasa takut dan kebencian. Ia takut jika akan tersingkir dari keluarga ini. Dan ia membenci mengapa bukan Angelin yang anak angkat dan kenapa harus dirinya. Sabrina. Angelin berteriak, berbarengan dengan itu tubuhnya jatuh karena didorong dengan kuat oleh Sabrina. Angelin meringis kesakitan, wanita itu sampai berteriak karena pinggangnya membentur ujung ranjang. Sabrina terpaku di tempat, sepasang mata hitamnya yang tajam tertuju ke arah kaki Angelin. Di mana cairan merah mulai merembes membasahi celana kain putih yang dikenakan Angelin. Sabrina mundur, ia segera berlari meninggalkan Angelin yang berteriak kesakitan. Para pelayan berlarian menuju kamar Angelin. Mereka terkejut kala melihat kondisi sang nona. Nona, tolong. Ini menyakitkan, Angelin tak hentinya berteriak kesakitan diiringi air mata. 3 pelayan itu segera membantu sang nona muda, membawa nona muda mereka ke rumah sakit terdekat. Salah satu dari mereka segera menghubungi Naura yang tengah menghadiri sebuah acara dengan sang suami. Sepanjang perjalanan, Angelin tak hentinya menangis. Ia benar-benar merasakan sakit di bagian perut. Ia juga panik kala melihat cairan merah yang keluar dari sela kaki. Mereka diantar menuju rumah sakit oleh supir. Mobil melaju dengan kecepatan maksimal membelah jalanan malam. Tiba di rumah sakit, Angelin langsung ditangani dan dilarikan ke ruang emergensi. Sementara di rumah, Sabrina berjalan hilir mudik dengan perasaan berkecamuk. Ia terkejut dengan yang terjadi pada Angelin, padahal niat awalnya memang mencelakai Angelin. Bagaimana bisa darah keluar? Sabrina tidak melanjutkan ucapannya. Wanita itu meraih ponsel dan mencari tahu mengapa cairan itu bisa keluar di internet. Sabrina semakin terkejut kala melihat tampilan yang ditunjukkan dari beberapa artikel. Tidak mungkin dia hamil, bagaimana bisa? Bukankah dia tidak tidur dengan Lion, Sam dan Elser? Sabrina segera menghubungi teman-temannya lagi, menanyakan apa saja yang mereka lakukan dulu pada Angelin. Kami tidak melakukan apapun, hanya saja Lion sempat memberikan obat ke dalam minumannya, jelas Sam. Apa lagi yang kau tahu? Kemana perginya dia jika kalian tidak menyentuhnya? Cecar Sabrina. Entahlah. Saat itu dia melarikan diri. Dasar tidak berguna.
Sabrina memutuskan sambungan secara sepihak. Sabrina keluar dari kamar, bertepatan dengan itu, salah satu pelayan yang tidak ikut ke rumah sakit baru saja tiba untuk memanggilnya. "Nona, di Laur ada dua pria yang mencari Nona Angelin." Kening Sabrina berkerut, "Dua pria? Apa kau mengenal mereka sebelumnya? Atau itu Tyler?" "Bukan Tuan Tyler, saya mengenali salah satunya. Tapi saya takut salah mengira, salah satu dari dua pria itu mirip dengan tuan muda keluarga Volkov Chef Smith. Saya sering melihat tuan muda Chef di televisi dan salah satu pria yang ada di luar sangat mirip dengan beliau." "Apa? Chef Smith?" Sabrina tentu saja tidak akan langsung percaya. Ia pikir mana mungkin pria berpengaruh seperti Chef mencari Angelin. "Mungkin itu hanya mirip saja, saya juga berpikir seperti itu." Tanpa menunggu lama, Sabrina melangkah dengan cepat ke arah luar. Untuk memastikan apa itu benar Chef Smith atau hanya mirip saja, Sabrina berdiri mematung di ambang pintu. Ia syok. Ternyata benar salah satu pria yang berdiri di depan rumah adalah Chef Smith. "Tidak mungkin," lirih Sabrina. "Tuan, saya ingin bertemu dengan Angelin O'Brien," ucap Saini mewakili sang tuan. "Silakan masuk dulu." Sabrina mempersilahkan masuk. Ia mulai mencari muka, membenahi penampilannya dan sesekali akan mencuri-curi pandang ke arah Chef yang hanya diam. Chef dan asistennya masuk, mereka sudah duduk di sofa yang ada di ruang tamu. "Di mana wanita itu?" Chef tidak ingin berlama-lama, tujuannya kemari untuk menemui Angelin. Sejak bertemu dengan Angelin dalam ketidaksengajaan di restoran, Chef tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkan wanita itu. Sejujurnya setelah menghabiskan malam dengan Angelin pun Chef sering memikirkan wanita itu. Namun memilih untuk tidak mencari tahu dan menganggap itu hanya sebuah kesalahan dan ketidaksengajaan, apalagi ia akan segera menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Yang tak lain putri dari sahabat baik ayahnya yang memiliki status cukup tinggi sebagai Perdana Menteri di negara ini. Kali ini Chef tidak bisa membendung lagi untuk menemui Angelin. Ia juga sudah mengantongi semua identitas dan latar belakang Angelin. "Angelin, iya. Kau tidak tuli kan?" Chef menatap tajam dengan pembawaan yang dingin.